Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kalian dapat bergabung dalam kegiatan MPLS 2020 di SMA Negeri 31 Jakarta. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat kepada kalian karena kalian telah berhasil menjadi bagian dari SMA Negeri 31 Jakarta. Nah, kalian patut berbangga karena diterima dan bisa masuk ke SMA Negeri 31 Jakarta dari jalur manapun. Baiklah, karena waktunya yang tidak panjang, maka hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pelaksanaan kurikulum 2013. Adapun kurikulum 2013 itu sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 36 tahun 2018 tentang kurikulum 2013 SMA. Kurikulum 2013 memang disesuaikan dengan kompetensi inti. Kompetensi inti itu ada K1 dan K2 untuk tingkat SMA, yaitu merupakan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik di SMA. Antara lain, mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, bertanggung jawab, taat pada aturan. Nah, taat pada aturan. Aturan mana? Bisa aturan sekolah, bisa aturan keluarga, dan terlebih lagi pada aturan-aturan hukum yang berlaku di tingkat nasional. Baik, kemudian untuk mata pelajaran. Saat ini kalian sudah duduk di tingkat SMA. Artinya kalian dituntut untuk lebih dewasa untuk mengambil sikap dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru tidak lagi harus mengejar-ngejar kalian karena kalian sudah dianggap mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Adapun mata pelajaran struktur kurikulum SMA terdiri dari mata pelajaran umum atau kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B, serta mata pelajaran peminatan akademik kelompok C. Mata pelajaran umum kelompok A itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti sesuai dengan agama kalian masing-masing. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Mata pelajaran umum kelompok B terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan. Sementara ada kelompok peminatan. Kelompok peminatan disesuaikan dengan peminatan yang telah kalian ambil. Baik, nah siapa di antara kalian yang masuk kelas IPA? Masuk kelas IPS dan terlebih masuk kelas bahasa. Di SMA Negeri 31 kita memiliki kelas bahasa yang selalu mendapatkan juara di DKI Jakarta. Dan untuk kelas bahasa kita selalu setiap tahunnya mengirimkan siswa-siswa terbaik kita untuk langsung ke Jerman. Nah, ini adalah poin terpenting di SMA Negeri 31 Jakarta. Kenapa? Karena kita sudah bekerja sama dengan Goethe, sehingga setiap tahun anak-anak yang berprestasi dalam bahasa Jerman itu nanti akan mengikuti tes, mengikuti bimbingan intensif, mengikuti tes, dan untuk yang berhasil memang diberikan kesempatan untuk tinggal di Jerman, belajar di Jerman selama 3 minggu. Nah, jadi anak-anak yang di kelas bahasa harus lebih bersemangat untuk tetap konsisten mengambil jurusan yang sudah kalian pilih. Nah, adapun untuk peminatan akademik IPA, peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, IPA kita juga mempunyai laboratorium yang cukup lengkap.
guru-guru yang sangat kompeten di bidangnya. Dan peminatan matematika terdiri dari matematika, biologi, fisika, dan kimia. Nah, 4 mata pelajaran ini bagi anak IPA tidak boleh tidak tuntas. Jadi kalian harus berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang terbaik di 4 mata pelajaran ini. Untuk apa? Nah, jika kalian ingin masuk perguruan tinggi lewat jalur undangan, maka nilai inilah yang akan dilihat oleh perguruan tinggi. Sementara untuk kelas IPS mata pelajaran peminatannya adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sehingga untuk mata pelajaran ini siswa di kelas IPS juga harus berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Bagaimana dengan kelas bahasa? Kelas bahasa memiliki mata pelajaran peminatan sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Jerman, dan antropologi. Kelebihan di kelas bahasa sudah jelas. Apabila kalian maksimal di bidang bahasa Jerman khususnya, kalian akan mendapatkan kesempatan beasiswa untuk belajar dan tinggal di Jerman tanpa membayar. Nah, itu kelebihan kita. Nah, anak-anakku sekalian, kalian memang dituntut untuk mandiri dalam mengikuti pembelajaran, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita belajar lewat daring, kemudian penugasan lewat aplikasi online. Mohon untuk diikuti baik-baik. Pagi-pagi sudah absen, kemudian setelah absen siapkan dirinya untuk bisa belajar. Kemudian kalian juga sudah harus mengerjakan penugasan-penugasan. Karena tidak ada, sampai hari ini belum bisa bertatap muka secara langsung dengan guru-guru kalian, maka kalian wajib banyak bertanya kepada guru-gurunya, apalagi untuk mapel peminatan. Kalau memang matematika sulit, Bu, oh iya memang sulit. Ketika kalian tidak berlatih, itu pasti akan sulit. Maka banyak-banyaklah bertanya, WA pribadi kepada guru-guru. Kerjakan penugasan itu, video tutorialnya dipelajari, dan harus lebih mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, kenapa? Karena penting dalam penilaian. Agak sulit untuk melaksanakan penilaian pada jalur pembelajaran jarak jauh seperti ini. Jadi kalian wajib mengerjakan tugas-tugas tepat waktu, dikirimkan sesuai dengan guru-gurunya. Nah, terutama ketika nanti kita akan mengadakan penilaian harian bersama dan penilaian tengah semester atau bahkan akhir semester. Kalian wajib mengikuti, jika perlu menyediakan laptop untuk mengikuti penilaian harian, penilaian tengah semester, dan juga penilaian akhir semester. Kenapa pakai laptop? Karena kalau pakai laptop lebih mudah untuk melaksanakan. Kemudian kenapa harus menggunakan handphone yang bagus, yang agak bagus, tapi bukan iPhone ya. Kalau iPhone kita sering kesulitan. Nah, jadi patuhi instruksi-instruksi dari Bapak Ibu guru kalian sehingga kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Penilaian hasil belajar itu ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu bisa dilihat dari keseharian kalian. Apakah kalian dalam mengerjakan soal-soal itu jujur? Apakah kalian selalu sholat Jumat tepat waktu jika di sekolah? Apakah mengerjakan tugasnya copy paste atau memang benar-benar sendiri? Itu kan guru akan mengetahui, sehingga tidak bisa seenaknya kalian sendiri, tetapi kerjakanlah, tidak copy paste dari orang lain.
Kemudian kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Nah, kalau pengetahuan itu ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Di sekolah kita KKM itu adalah 75. Itu nilai paling minim 75. Maka berprestasilah, berusahalah sehingga nilai kalian usahakan di atas 80 untuk nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan sudah jelas diambil dari penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, dan nanti ada penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas. Di penilaian tersebut harus berusaha secara maksimal sehingga mendapatkan nilai yang terbaik dalam rapot kalian dan bisa mendapatkan jalur undangan, masuk ke dalam jalur undangan. Ini yang dikejar kalau kalian prestasinya lebih baik daripada teman-teman yang lain. Nah, itu adalah penilaian. Baik, sayangku, mari kita sama-sama membangun SMA Negeri 31 Jakarta sehingga sekolah kita menjadi yang terdepan, menjadi unggulan karena prestasi-prestasi yang kalian berikan kepada sekolah. Baik itu prestasi di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Apapun prestasi kalian dapat meningkatkan mutu sekolah kita dan kebanggaan bagi kalian semua. Sesuai dengan Mars 31. Maju-maju SMA 31. Terima kasih.